Di tahun 2021 ini, tepat 97 tahun silam, sebuah ideologi besar dihapuskan. Sebuah pemerintahan monarki dengan kekuasaan hampir sepertiga dunia yang berkuasa 600 tahun lebih akhirnya tumbang. Ideologi khilafah yang dianut Kesultanan Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924 melalui revolusi kaum muda Turki resmi dihapus dan diganti dengan ideologi demokrasi sekuler. Revolusi yang terjadi di Kesultanan Turki tersebut tentunya menghadapi berbagai pergolakan. Kaum revolusi Kesultanan Turki Utsmani dalam visinya seakan-akan terbagi ke dalam dua kubu. Pertama, nasionalis orientalis yang menginginkan perubahan konsep pemerintahan sampai ke akar-akarnya, dan kelompok kedua yaitu ulama agamawan yang menginginkan perubahan dan perbaikan tanpa merubah atau mengganti pondasi pemerintahan. Tokoh sentral yang menjadi wajah dari kedua kelompok tersebut adalah Mustafa Kemal Atatürk, nasionalis orientalis, dan Badiüzzaman Said Nursi, ulama agamawan. Badiüzzaman Said Nursi atau dalam bahasa Indonesia berarti sang keajaiban zaman ini, dalam novel Sejarah Api Tauhid karya Habibur Rahman El-Syiraji menjadi tokoh sentral nan penting dan akan banyak dibahas dalam resensi kali ini. Berkisah tentang seorang pemuda, Fahmi, yang sedang dirundung kegalauan akan hidup rumah tangganya. Sebagai upaya menenangkan hati, Fahmi yang tengah menempuh studi di kota Madinah bertekad menghatamkan Al-Quran dengan cara yang tak biasa, 40 kali dengan hafalan. Melihat sikap tak biasa yang ditunjukkan Fahmi, beberapa kawannya pun akhirnya mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Mereka menasihati Fahmi agar jangan larut dalam masalah. Salah satu temannya yang bernama Hamzah kemudian mengajak Fahmi untuk ikut menemaninya pulang kampung ke Turki, sekadar menghirup udara di tempat yang baru. Dari agenda inilah Fahmi kemudian mengenal sosok ulama besar Turki, Badiüzzaman Said Nursi, dan perjuangannya dalam membela tanah air dan menjaga fondasi Islam dalam keangkuhan zaman modern. Dari sosok Badiüzzaman Said Nursi lah Fahmi mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu menghantuinya. Novel sejarah karya Kang Abik ini merupakan novel yang menurut Taufik Kasturi PhD sebagai novel sejarah pembangun jiwa. Bagaimana tidak, novel dengan tebal 500 halaman lebih ini mampu menghadirkan kisah heroik dengan balutan kisah romansa yang cukup menggambarkan sosok ulama besar Badiüzzaman Said Nursi yang memperjuangkan prinsip keislaman di Turki dengan asas cinta terhadap tanah air. Intisari dalam novel ini pada dasarnya terletak pada kisah Badiüzzaman, namun Kang Abik kemudian menghadirkan tokoh lain, yakni Fahmi sebagai tokoh rekaan yang banyak belajar dari kehidupan sang keajaiban zaman. Secara garis besar, novel ini berisikan dua kisah, yaitu kisah sang ulama Badiüzzaman dan kisah Fahmi. Formula penceritaan yang disusun Kang Abik dalam memadukan kedua kisah ini adalah dengan menggunakan formula cerita di dalam cerita. Fahmi dan Hamzah merupakan tokoh rekaan yang membuat kisah sejarah Badiüzzaman bergulir. Fahmi digambarkan sebagai tokoh pembelajar yang amat penasaran dengan kehidupan Badiüzzaman. Sedangkan Hamzah dibuat sebagai tokoh yang banyak menjelaskan dan menceritakan sepak terjang Badiüzzaman. Melalui tokoh Hamzah lah Kang Abik seolah-olah hadir menjadi dalang dan menuturkan sejarah ulama besar Turki kepada para pembacanya tersebut. Selain formula cerita dalam cerita yang menghadirkan dua kisah, penceritaan dalam novel ini pun semakin kaya karena konsep traveling yang dipakai Kang Abik ketika menggambarkan Fahmi yang tengah berkeliling di kampung halaman Hamzah, Turki. Dengan penggambaran yang disajikan Kang Abik, kita sebagai pembaca seolah-olah hadir di sudut-sudut kota Istanbul, masuk ke dalam lorong Masjid Hagia Sophia, ikut bertadabur di Museum Jalaluddin Rumi, dan ikut merasakan betapa pahitnya kopi khas Turki di kedai kopi Tahmis Kafesi. Semua ini membuktikan bahwa Api Tauhid disusun berdasarkan riset yang sangat luar biasa. Sebagai novel sejarah, Api Tauhid menghadirkan tokoh ulama Badiüzzaman Said Nursi yang hidup di tengah-tengah revolusi Turki, di mana sang ulama beberapa kali harus menghadapi pergolakan dan bertentangan dengan pemerintah, hanya karena memegang prinsip dan menginginkan Turki menjadi negara adidaya dan negeri yang dihormati kembali. Dalam perjuangannya tersebut,
Badi'u Zaman mesti keluar masuk penjara dan pengasingan. Pemerintahan absolut yang segala sesuatunya harus berdasarkan pada titah sang sultan pada akhirnya membuat rakyat jemu. Selama 30 tahun lembaga perwakilan dibekukan, selama itu pula rakyat memupuk ketidaksukaan terhadap sultan. Menjawab keresahan rakyat, maka lahirlah dua kelompok yang menginginkan perubahan, kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Kedua kelompok ini menginginkan kemajuan Turki dengan cara yang berbeda. Kelompok pertama, nasionalis, menginginkan perubahan dalam setiap segi pemerintahan, konsep pemerintahan dan jika bisa sampai ke akar-akarnya. Sedangkan kelompok kedua, yakni agamis, menginginkan perubahan dan perbaikan tanpa merubah atau mengganti fondasi pemerintahan. Dalam hal ini ideologi khilafah. Walau begitu, kedua kelompok ini menyepakati bahwa pemerintahan yang berkuasa saat itu amat korup dan sering menyepelekan soal masalah persamaan hak. Oleh karenanya, maka tak heran sebuah pemerintahan dengan luas kekuasaan hampir separuh dunia itu pun seketika goyah. Keterpurukan Turki semakin menjadi ketika ia ikut turun dalam Perang Dunia Pertama. Sebuah negara yang sedang tidak stabil ada dalam kobaran perang, maka hasilnya akan mudah ditebak. Kesultanan Turki Utsmani pada akhirnya kalah tumbang bersama kedua pemerintahan monarki lainnya, yaitu Kekaisaran Jerman dan Tsar Rusia. Dari peristiwa itu, Badi'u Zaman menyaksikan beberapa daerah kekuasaan Turki terpecah belah, hingga yang tersisa hanyalah daerah Turki. Sebagian dari mereka memerdekakan diri dan sebagiannya lagi menjadi rampasan perang. Julukan Turki sebagai The Sick Man atau orang sakit pun menjadi julukan yang amat memalukan. Semua itu mencapai klimaks ketika kelompok nasionalis membuat makar dan menuduh bahwa biang keladi dari kemerosotan Turki adalah khilafah. Mustafa Kemal sebagai pemimpin kelompok nasionalis kemudian merebut paksa pemerintahan, mengusir sultan dan akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924 meresmikan bahwa ideologi khilafah di tanah Turki dihapus. Tepat pada tanggal itulah imperium yang berkuasa lebih dari 600 tahun itu berakhir. Dalam api tauhid kita dapat memandang kondisi Turki melalui mata Badi'u Zaman. Betapa sedihnya, betapa terpukulnya hati ketika menyaksikan Islam dalam simbol Turki Utsmani tercerai-berai. Bahkan daerah Palestina yang terus bergolak sampai saat ini pun diceritakan bahwa pemicu awalnya adalah karena kebobrokan Kesultanan Turki Utsmani. Turki dalam komando Mustafa Kemal yang kemudian mendapat gelar Atatürk seketika itu diubah menjadi negara sekuler yang memisahkan kehidupan negara dengan agama. Setelah perubahan sistem kenegaraan, Mustafa kemudian menerbitkan pula peraturan-peraturan yang cukup berani. Misalnya saja peraturan penggunaan huruf Arab ditiadakan, setiap mengumandangkan azan harus menggunakan bahasa Turki. Tempat-tempat ibadah besar dialihfungsikan menjadi museum, simbol agama harus ditiadakan sampai dengan pada larangan penggunaan niqab dan jilbab. Kegetiran, ketegangan, dan terbangunnya kembali jiwa adalah sedikit efek yang akan dirasakan ketika membaca novel sejarah Api Tauhid ini. Kang Abik melalui Api Tauhid seakan-akan mengumandangkan kembali apa yang pernah disampaikan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah sumber belajar paling murni sehingga dapat menjadi cerminan dalam mengambil sikap di masa mendatang. Membaca novel sejarah Api Tauhid juga akan mengingatkan kita sedikit banyaknya pada novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dengan genre yang sama, yakni novel sejarah. Kang Abik dan Pak Pram berhasil menghidupkan kembali api semangat yang berkobar pada masa silam. Sebagai tambahan, masa di mana Badi'u Zaman Syahid Nursi hidup adalah sama dengan masa hidupnya Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Melalui kedua tokoh ulama agamawan ini tentunya kita bisa merasakan perkembangan Islam di Indonesia. Akan sangat luar biasa jika di luar sana ada seorang novelis atau pengarang yang mampu menyusun kisah heroik keduanya ke dalam medium novel dengan kobaran semangat Islam dan cinta tanah air layaknya Api Tauhid.